Naila. Usia 22. Dan aku nggak pernah merasa hidupku luar biasa. Setiap hariku terasa seperti kaset yang diputar ulang. Bangun pagi, buru-buru naik ojek, sampai kafe, pakai celemek, terus mulai lari-lari dari meja satu ke meja lainnya sambil senyum yang setengah tulus. Aku kerja sebagai pelayan di kafetera, tempat yang cukup hits buat para eksekutif atau pasangan yang pengen kelihatan santai tapi mahal. Tapi buat aku, kafe itu tempat nyari uang bulanan supaya bisa bayar kontrakan dan makan mie instan versi yang ada sayurnya. Hari itu, aku nggak merasakan firasat apa-apa. Langit mendung seperti biasa, dan aku nyaris kesiangan karena alarmku nggak bunyi, alias HP-ku mati karena lupa dicas. Rambutku cuma aku ikat asal. Lip balm aja lupa ku pakai. Tapi ya udahlah, toh aku bukan datang buat audisi Miss Indonesia. Aku datang buat kerja. Aku sampai di kafe 2 menit sebelum shiftku mulai. Nafasku masih ngos-ngosan waktu Mas Rio, supervisor ganteng yang kadang sok galak, langsung nyodorin kertas orderan. Meja VIP. Nggak usah banyak gaya. Nay, cepet aja, katanya sambil jalan pergi. Aku melirik sekilas ke arah meja VIP yang letaknya di pojok ruangan, paling dekat jendela besar. Biasanya meja itu kosong. Tapi hari ini, ada seseorang di sana. Dia duduk sendirian, mengenakan jas abu gelap yang kayaknya harganya cukup buat bayar kontrakanku 3 bulan ke depan. Rambutnya hitam pekat, ditata rapi. Matanya menatap lurus keluar jendela, nggak terganggu sama suasana kafe yang lumayan ramai. Seketika, entah kenapa, suasana di sekitarnya terasa dingin. Tapi bukan dingin yang menyeramkan. Lebih ke aura, jangan deket-deket kalau nggak penting. Aku nggak tahu dia siapa. Dan, sejujurnya, aku juga nggak peduli. Aku langsung ke dapur, buatkan pesanannya. 1 cappuccino tanpa gula, tanpa hiasan, tanpa ampun. Tipe minuman yang pesannya langsung membuat kesan, aku sibuk, jangan diganggu. Tapi entah gimana, waktu aku kembali dan berjalan ke arah meja itu, langkahku terlalu cepat. 1 detik ceroboh. 1 hentakan kecil dari anak kecil yang lari di dekatku, membuat baki di tanganku miring. Dan, biur, cappuccino panas itu tumpah, bukan ke meja, tapi ke baju pria itu, tepat di bagian dadanya. Oh, my God, aku terdiam, beku. Mataku membelalak melihat noda coklat yang menyebar cepat di jas mewahnya. Kafe langsung sunyi, beberapa pelanggan menoleh. Mas Rio mengintip dari balik meja kasir dengan ekspresi antara, mati lo, dan, gue nggak kenal lo. Dia pelan-pelan meletakkan ponselnya ke meja, lalu menatapku. Dan, tanpa emosi. Seolah dia bukan habis disiram kopi panas, tapi baru dikasih tahu kalau awan mendung. Aku refleks mengambil tisu dan mengulurkan tangan. Saya minta maaf. Sumpah, saya nggak sengaja. Saya. Nama kamu siapa? Potongnya. Suaranya pelan tapi dingin. Aku mengerjap. Nah, Naila. Dia menatapku beberapa detik yang terasa kayak seabad. Lalu, dia berdiri, mengambil jasnya yang basah, menentengnya santai seperti habis kena gerimis, bukan tumpahan cappuccino. Besok, jam 8 pagi, kantor Levart Group. Jangan telat. Kalimat itu keluar dari bibirnya dengan nada netral. Bukan marah, bukan juga bercanda. Aku berdiri terpaku. Maaf. Tadi, Bapak bilang apa? Dia nggak menjawab, cuma melangkah pergi, lewat di sebelahku begitu saja, menyisakan aroma kopi dan parfum mahal yang terlalu susah dijelaskan baunya. Semua orang di kafe melihatku. Mas Rio jalan cepat ke arahku. Naila, lo sadar nggak tadi lo siram siapa? Aku geleng pelan, masih syok. Enggak, siapa sih dia? Mas Rio menghela napas panjang. Seperti mau pingsan. Itu Raiden Arga, CEO-nya Levart Group. Salah satu pengusaha termuda di Asia. Yang biasa masuk TV, artikel majalah bisnis, segala macem. Orang yang baju lu siram itu bos besar, Nai. Aku cuma bisa bilang satu hal waktu itu. Matilah aku. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Sumpah, aku bolak-balik kayak ikan asin di penggorengan. Aku bahkan googling nama Raiden Arga. Muncul wajahnya di mana-mana.
Artikel, foto, berita. Semuanya memuja dia. Pintar, kaya, tampan, misterius. Tapi kenapa dia malah nyuruh aku datang ke kantornya? Apa dia mau tuntut aku? Atau malah nyuruh aku jadi OB buat ganti rugi? Atau jangan-jangan itu semacam jebakan? Jam 2 pagi, aku masih belum nemu jawaban. Yang aku tahu pasti, aku harus datang. Karena, jujur aja, aku nggak punya nyali buat ngecewain pria yang bisa beli kafe tempat aku kerja cuma pakai uang kembalian di dompetnya. Jam 7 pagi, aku sudah berdiri di depan gedung tinggi menjulang dengan huruf perak besar bertuliskan Levart Group. Aku masih belum paham kenapa aku datang. Maksudku, siapa juga yang tumpahin kopi ke baju CEO terus malah dapat undangan ke kantornya? Harusnya kan aku dipecat, bukan dikasih janji temu kayak mau wawancara kerja. Jantungku berdetak secepat lift yang membawaku naik ke lantai 27. Tanganku dingin, bahkan lebih dingin dari cappuccino yang biasanya aku sajikan. Aku sempat ngaca di lift dan mengutuki diri sendiri karena nggak punya blazer formal. Yang kupakai cuma kemeja putih pinjaman Reta, teman sekamarku, dan celana kain yang agak sempit di pinggang. Begitu pintu lift terbuka, aku disambut oleh suasana kantor yang lebih sunyi dari perpustakaan. Karpet abu-abu, kaca bening, dan aroma kopi premium tercium samar. Ada satu resepsionis duduk di balik meja marmer. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Atas nama siapa? Tanyanya datar. Naila. Saya, disuruh Pak Raiden datang jam 8. Jawabku dengan suara setengah berbisik. Resepsionis itu menatap layar, lalu mengangguk pelan. Silakan tunggu di ruang VIP sebelah kiri. Beliau sedang dalam rapat. Aku mengangguk, berusaha terlihat tenang meski kakiku gemetaran. Ruang VIP itu seperti ruang tamu presiden. Sofa empuk, meja kaca, dan lukisan abstrak di dinding. Aku duduk sambil menunduk. Sesekali mengusap telapak tangan yang basah karena keringat dingin. 15 menit kemudian, pintu terbuka. Sosok yang kemarin aku siram kopi, muncul dengan setelan baru yang jauh lebih mahal dari seluruh isi lemariku. Masuk, katanya pendek. Aku berdiri, ikut masuk ruangannya yang luas dan nyaris seluruhnya berdinding kaca. Aku bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari sana. Tapi yang bikin mataku tertarik, bukan pemandangan, tapi dia. Raiden Arga duduk di balik meja, membuka jasnya, lalu melipat tangan di depan dada. Matanya menatapku seperti sedang menilai barang lelang. Aku nggak suka basa-basi, katanya akhirnya. Kamu pelayan. Aku CEO. Kita seharusnya nggak bertemu 2 kali. Tapi kamu membuat aku mempertimbangkan sesuatu. Aku menelan ludah. Kalau soal kemarin, saya benar-benar minta maaf. Kalau ada denda atau ganti rugi, saya bisa cicil. Dia mengangkat tangan, menyuruhku diam. Aku tidak akan menuntut. Tapi aku ingin menawarkan pekerjaan. Eksklusif. 1 bulan. Kontrak tertulis. Bayaran tinggi. Aku mengerutkan alis. Pekerjaan? Apa? Dia membuka laci dan mengeluarkan 1 map coklat. Lalu meletakkannya di depanku. Aku membukanya pelan-pelan. Mataku membelalak. Menjadi pendamping pribadi dalam acara sosial dan pertemuan bisnis sebagai asisten pribadi non-resmi. Durasi, 30 hari. Fee, 50 juta. Aku mengangkat kepala. Maaf, ini maksudnya. Saya harus. Kamu hanya perlu menemaniku dalam acara-acara tertentu. Tampil natural. Tidak menggoda. Tidak merepotkan, dan tidak banyak tanya. Itu saja. Aku bengong. Otakku belum nyambung. Kenapa saya? Tanyaku akhirnya. Kenapa bukan asisten profesional? Atau model cantik? Atau, ya, orang yang lebih cocok? Dia menatapku. Tajam, tapi nggak kasar. Karena kamu berbeda. Aku langsung tertawa kecil, kaget sendiri. Beda gimana? Kamu nggak berusaha menarik perhatianku. Bahkan setelah membuat kesalahan, kamu tidak berusaha menjilat. Itu langka. Oke, ini makin absurd. Apa kamu biasa bikin kontrak kayak gini ke semua orang yang nyiram bajumu? Dia mengerucutkan bibir tipisnya. Tidak, kamu yang pertama. Aku menunduk menatap kontrak itu lagi.
50 juta. Jumlah yang lebih besar dari gaji 2 tahunku di kafe. Tapi juga ini gila. Aku nggak kenal dia. Dia juga nggak kenal aku. Dan entah kenapa, aku diminta jadi pendamping dalam berbagai acara sosial. Seolah-olah aku tahu cara makan di gala dinner tanpa nyipratin saus ketaplak. Kalau saya tolak, tidak akan terjadi. Tapi jika iya, maka kita anggap insiden kemarin tetap harus dipertanggungjawabkan dengan ganti rugi setimpal. Disinilah permainan dimulai. Aku mendesah, lalu menutup map itu. Saya boleh baca ini dulu di rumah? Tidak. Aku menatapnya. Dia balas menatapku. Wajahnya terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja memerah secara elegan. Akhirnya aku menarik napas dan membuka pena yang dia sodorkan. Dengan satu goresan tanda tangan di bawah nama lengkapku, aku secara resmi mengikat diriku dalam kontrak paling aneh yang pernah kudengar dalam hidupku. Dia berdiri, mengulurkan tangan. Selamat bergabung, Naila. Aku menjabat tangannya. Dingin, tegas. Dan di saat itu, aku baru sadar, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Hari pertama sebagai pendamping, CEO dimulai dengan aku berdiri canggung di depan kaca tinggi, mengenakan dress hitam sederhana yang dipilihkan oleh salah satu stafnya. Aku yang biasanya pakai apron dan sneakers, sekarang berdiri dengan heels 3 cm dan lipstik warna nude. Aku merasa bukan diriku sendiri. Tapi saat mataku bertemu dengan pantulan Raiden di kaca, berdiri di belakangku dengan jas yang selalu terlihat pas dan elegan, aku tahu, aku memang sedang hidup di dunia yang bukan punyaku. Kamu tegang, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Ya iyalah. Ini pertama kalinya aku masuk ke ballroom hotel bintang 5 tanpa bawa baki kopi. Dia tersenyum kecil. Sangat kecil, tapi cukup untuk membuat jantungku lompat. Cukup berdiri di sebelahku. Tidak perlu bicara, kecuali ditanya. Dan jangan jatuhkan gelas. Itu saja. Aku memutar bola mata. Lucu, Pak CEO. Kami masuk ke ruangan itu bersama. Musik jazz pelan, gemerlap lampu gantung, orang-orang dengan jas mahal dan gaun mewah. Aku merasa seperti sedang menyamar. Tapi tangan Raiden menyentuh punggungku ringan, membuatku sedikit tenang. Selama 2 jam, aku hanya tersenyum, mengangguk, dan berdiri tegak. Tapi dari sudut mataku, aku memperhatikan Raiden bicara dengan klien, dengan ekspresi dan nada yang begitu terkontrol. Dingin, tapi dihormati. Tegas, tapi tidak pernah terdengar meninggikan suara. Dia seperti versi manusia dari buku manual manajemen sempurna. Tapi sesekali, matanya menoleh ke arahku. Cuma sepersekian detik, tapi cukup membuat pipiku memanas. Dan saat acara selesai, ketika kami sudah duduk di mobilnya, dia membuka suara. Kamu lebih tenang dari yang kuduga. Aku pura-pura. Dalam hati, aku udah jatuhin 3 gelas, 1 nampan, dan nyumpahin sepatu sendiri. Dia tertawa. Suara tawa pertamanya sejak aku mengenalnya. Ringan, tapi nyata. Aku ikut tertawa. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami bukan cuma CEO dan pegawai kontrakan, tapi 2 manusia yang, entah bagaimana, tersesat di jalan cerita yang sama. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat dari yang kupikir. Tugas-tugasku bukan cuma menemani ke acara, tapi juga menyiapkan catatan ringan sebelum meeting, menjadi penyangga saat klien mulai terlalu agresif, bahkan sekadar menemaninya makan siang di ruangannya saat ia lupa makan. Yang aneh adalah, aku tidak merasa terbebani. Anehnya, aku malah mulai menikmatinya. Raiden bukan orang yang banyak bicara, tapi dia mendengarkan. Kadang saat kami makan siang, aku cerita soal kehidupanku yang biasa banget, kontrakan kecil, kerja sambilan, motor mogok. Dan dia hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk atau tersenyum tipis. Tapi aku tahu, dia benar-benar memperhatikan. Sampai suatu malam, setelah sebuah gala formal yang melelahkan, kami duduk berdua di rooftop kantor. Hanya angin malam dan suara lampu kota yang menemani. Kamu tahu nggak, katanya pelan, aku selalu dikelilingi orang yang ingin sesuatu dariku. Aku menoleh padanya. Dan kamu pikir aku berbeda? Ya, jawabnya tanpa ragu. Kamu cuma ingin lepas dari ganti rugi baju mahal. Tapi kamu tidak pernah berusaha menaklukkan aku.
Aku terdiam. Karena itu benar. Aku memang gak pernah berniat mendekatinya. Tapi, aku juga gak bisa bohong kalau aku mulai menikmati keberadaannya. Dan mungkin, aku juga mulai menyukainya. Tapi aku juga tahu batas. Aku pelayan. Dia CEO. Ini hanya kontrak. Hari ke-30. Kontrak selesai. Aku datang ke kantornya untuk terakhir kali, membawa map berisi laporan akhir tugas. Dia membacanya sebentar, lalu mengangguk. "Kamu bebas sekarang," katanya singkat. Aku tersenyum, tapi rasanya aneh. "Oh, jadi nggak ada bonus akhir kontrak?" Aku mencoba bercanda. Dia menatapku. Ada. Tapi bukan uang." Aku menunggu. Jantungku entah kenapa mulai berdebar. Dia berdiri dari kursinya, mendekat. "Kamu pernah bilang kamu nggak suka pria sombong, dingin, dan terlalu serius, kan?" Aku tertawa kecil. "Aku bilang gitu waktu aku kira kamu nggak denger." Dia tersenyum. "Jadi, kalau aku minta kamu makan malam bersamaku, bukan sebagai bagian dari kontrak, tapi sebagai permintaan dari pria yang ingin mengenalmu lebih jauh, kamu akan menolak?" Jantungku seperti berhenti sepersekian detik. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya. Tanpa rasa canggung, tanpa rasa takut. Kalau makan malamnya tanpa formasi gala dinner dan tanpa jas setelan, mungkin aku akan pikir-pikir. Jawabku sambil tersenyum. Dia tertawa pelan. "Deal." 2 minggu kemudian, aku duduk di kafe tempat aku dulu kerja. Kali ini bukan di balik meja pesanan, tapi di kursi sudut dekat jendela. Di seberangku, Raiden dengan kemeja putih santai dan senyum yang gak setegang biasanya. "Aku pesen kopi hitam spesial hari ini," katanya. Aku meliriknya. "Yakin gak takut disiram lagi?" Dia mengangkat alis. "Selama kamu yang nyiram, aku rela tiap hari." Aku menertawakan jawabannya. Dan di tengah kopi, tawa, dan percakapan ringan itu, aku tahu satu hal. Kadang hidup memang suka bercanda. Tapi kalau aku nggak menumpahkan kopi ke baju pria itu, mungkin aku nggak akan pernah tahu bahwa cinta bisa datang dari kesalahan kecil yang dibalut dalam kontrak, lalu tumbuh diam-diam jadi sesuatu yang jauh lebih manis.